Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Nah, di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang dimensi 3, yaitu mengenai jarak titik ke garis pada limas. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Namun sebelum kita membahas soal dimensi 3, ada baiknya kita pelajari kembali, kita ulangi kembali beberapa materi penting yang wajib untuk diketahui untuk mempermudahkan kita dalam menjawab soal dimensi 3 ini. Materi yang pertama yaitu tentang teorema Pitagoras, materi yang kedua tentang cara menyederhanakan bentuk akar, dan materi yang ketiga yaitu tentang perbandingan dua segitiga. Karena ketiga materi inilah yang sering digunakan dalam menjawab soal-soal dimensi 3. Oke, nah sekarang langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui TABCD adalah limas tegak beraturan dengan panjang AB sama dengan BC sama dengan 4 meter. Dan panjang TA sama dengan 2 akar 10 meter. Dan tinggi limas atau TX sama dengan 4 akar 2 meter. Berikut gambar limas lengkap dengan ukurannya. Nah, dari soal yang diberikan ini, hitunglah. Yang pertama, jarak titik A ke garis BD. Dan soal yang kedua, itu jarak titik A ke garis TC. Nah, sekarang langsung saja kita mulai membahas soal yang pertama. Untuk jarak titik A ke garis BD. Nah, perlu diketahui, jarak terdekat dari sebuah titik ke sebuah garis itu nanti akan menghasilkan garis tegak lurus. Itu yang perlu kalian ketahui. Nah, kalau kita lihat untuk garis BD, dia tegak lurus dengan sebuah garis AC. Ya kan? Nah, sehingga untuk jarak titik A ke garis BD itu sama dengan panjang AX. Maka fokus kita sekarang cukup menjadi panjang AX saja. Nah, untuk panjang AX, perhatikan, untuk panjang AX otomatis biar mudah, kita cari panjang AC terlebih dahulu. Oke, dimana kalau untuk AC ini merupakan diagonal sisi persegi. Ya. Nah, trik cepat untuk diagonal sisi, itu trik cepatnya adalah A akar 2. Ingat, trik cepat ini atau panjang diagonal ini hanya berlaku jika bentuk alasnya di sini persegi. Lanjut, A ini merupakan panjang rusuknya sini, panjang alasnya. Kalau sini 4, berarti sekarang gantilah A ini dengan angka 4. Maka jawaban itu sama dengan 4 akar 2 dengan satuannya meter. Ini baru panjang AC. Maka untuk panjang AX, perhatikan AX ini kan kalau kita lihat setengah dari AC. Maka di sini kita tulis setengah dikali AC. Sama dengan setengah dikali panjang AC sudah kita cari tadi yaitu 4 akar 2. Maka di sini kita tulis 4 akar 2. Sama dengan setengah dari 4 akar 2 berapa? Setengah dari 4 itu 2. Maka jawabannya di sini itu adalah 2 akar 2 dengan satuannya di sini yaitu meter. Nah, inilah dia panjang AX atau jarak titik A ke garis BD. Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut. Biar lebih paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Jarak titik A ke garis TC. Oke, perhatikan. Jarak dari titik A ke garis TC. Sekali lagi perlu diingat, jarak terdekat titik dengan sebuah garis nantinya akan membuat garis tegak lurus. Itu jarak terdekatnya. Nah, sekarang kita tarik saja sebuah garis dari titik A ke garis TC ini. Kita tarik sebuah garis yang jelas garis yang ditimbulkan ini harus tegak lurus. Oke, harus tegak lurus. Nah, kita misalkan titik potong dari garis biru ini ke garis TC, kita misalkan titik potongnya titik R misalnya. Nah, maka jarak terdekat, perhatikan jarak terdekat titik A ke garis TC sekarang itu nilainya sama dengan panjang AR.
Biar lebih mudah, kita tarik keluar gambar segitiga ATC-nya, kita tarik keluar. Coba perhatikan. ATC. Nah, jarak terdekat AK garis TC itu tadi sudah dijelaskan sama dengan panjang AR. Bagaimana cara mencari panjang AR di sini? Oke, ini mudah sekali. Langkah selanjutnya, tinggal kita copy pastekan saja gambar segitiga ini. Kita copy pastekan, namun diputar nantinya. Perhatikan perubahannya masih dengan gambar ini, namun diputar saja. Di mana panjang AR atau yang ditanya tadi, untuk gambar kedua dia berubah menjadi tinggi segitiga. Oke, gambar yang tadi kita copy pastekan, namun yang dicari tadi atau yang ditanya AR pada gambar kedua berubah menjadi tinggi segitiga. Lanjut. Nah, otomatis untuk luas segitiga yang di sini, yang pertama dengan segitiga yang kedua, dia pasti akan sama luasnya karena gambarnya itu sama, ukurannya sama. Cuma bentuknya saja yang berbeda karena dia diputar tadi. Nah, otomatis berlaku hubungan luas segitiga 1 akan sama dengan luas segitiga 2. Apa rumus luas segitiga? Perhatikan untuk yang pertama dulu. Luas segitiga itu rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Oke, maka di sini kita tulis setengah, alasnya di sini yaitu AC dan tingginya di sini yaitu TX. Sama dengan, lalu perhatikan lagi gambar segitiga yang kedua. Untuk luas segitiga rumusnya setengah alas kali tinggi. Maka di sini untuk segitiga ini rumusnya yaitu setengah alasnya CT dan tingginya AR. Nah, karena di sini setengah, sini juga setengah, karena sama boleh dicoret. Maka yang tinggal apa nih? AC, panjang AC. Perhatikan. AC pada soal pertama tadi sudah kita cari, itu panjangnya kita peroleh 4 akar 2. Lalu dikalikan dengan TX. Perhatikan, TX tadi sudah diketahui di soal, yaitu panjangnya sama dengan juga 4 akar 2. Kalau misalnya di soal panjang TX-nya belum diketahui, maka harus kita cari terlebih dahulu. Dengan cara mengambil segitiga TAX. Ingat ya, kalau TX-nya belum diketahui, ambillah gambar segitiga TAX dan carilah panjang TX ini dengan rumus teorema Pitagoras. Ingat, itu kalau TX-nya belum diketahui. Lanjut sama dengan CT, panjang CT. Coba perhatikan, CT itu sama dengan panjang AT, yaitu 2 akar 10. Lalu dikalikan dengan panjang AR yang dicari ini. Maka untuk panjang AR sama dengan, kita kalikan di sini dulu terlebih dahulu. 4 akar 2 dikali 4 akar 2. 4 kali 4, 16. Akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2. Nah, 16 dikali 2 berapa? Yaitu 32. Lalu dibagikan dengan 2 akar 10. Sama dengan, kalau kita lihat 32 per 2 akar 10 ini bisa dikecilkan. Perhatikan 32 dibagi 2 berapa? Yaitu 16. Maka di sini hasilnya 16 per akar 10. Nah, dalam matematika itu penyebutnya atau angka di bawah ini tidak boleh dalam bentuk akar. Maka harus dirasionalkan penyebutnya. Perhatikan cara merasionalkannya. Kali. Nah, perhatikan penyebutnya di sini akar 10. Maka di sini dikalikan dengan akar 10 per akar 10. Sama dengan 16 dikali akar 10 hasilnya 16 akar 10. Lalu yang di bawahnya akar 10 dikali akar 10 hasilnya yaitu 10. Sama dengan 16 per 10 ini masih bisa dikecilkan atau disederhanakan, yaitu sama-sama bagi 2. Dimana kalau 16 dibagi 2 hasilnya 8, sedangkan kalau 10 bagi 2 hasilnya 5. Baru setelah itu dikalikan dengan akar 10 dengan satuannya di sini yaitu meter. Nah, inilah dia panjang AR atau jarak titik A ke garis TC, yaitu 8 per 5 akar 10 meter. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.